Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Damayanti dengan NIM 1901981 izin memaparkan mengenai kepemimpinan pendidikan. Definisi. Secara umum, definisi kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pemimpin pendidikan. Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Pemimpin membantu kelompok dalam menentukan prosedur kerja. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Pertama, otoriter. Pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Kedua, demokratis. Pemimpin yang menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggotanya. Selanjutnya, laissez-faire. Pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia membiarkan bawahan bertindak sekehendaknya. Yang terakhir, pseudo-demokratis. Pemimpin yang hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersifat otokratis. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Pertama, keterampilan dalam memimpin. Menyusun rencana bersama, mengajak anggota berpartisipasi, memberi bantuan kepada anggota kelompok. Itu sebagai contoh. Kedua, keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan antar manusia yang baik, yaitu baik secara formal maupun pribadi. Yang ketiga, keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utamanya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota kelompok setinggi-tingginya. Keempat, keterampilan dalam administrasi personil. Administrasi personil mencakup segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh kelompok secara efektif, seperti pengangkatan, penugasan, dan penempatan. Yang terakhir ada keterampilan dalam menilai. Penilaian adalah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan atau tujuan dapat dicapai. Terdapat 4 pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Teori pertama, berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Bakat bawaan. Teori kedua, mengatakan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin kalau lingkungan, waktu, atau keadaan memungkinkan ia menjadi pemimpin. Teori ketiga, ialah bahwa untuk menjadi seorang pemimpin perlu bakat dan bakat perlu dibina supaya berkembang. Teori keempat, setiap orang bisa menjadi pemimpin tetapi dalam situasi tertentu saja, karena dia memiliki kelebihan-kelebihan dalam situasi tersebut. Pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Katz mengemukakan 3 keterampilan yang harus dikuasai seorang pemimpin. Yang pertama, human relation skill. Yang kedua, technical skill. Yang ketiga, conceptual skill. Pertama, human relation skill, kemampuan berhubungan dengan bawahan, menciptakan iklim kerja yang kooperatif. Kedua, technical skill, kemampuan menerapkan ilmunya dalam pelaksanaan atau operasional. Ketiga, kemampuan dalam melihat secara keseluruhan yang kemudian dapat merumuskannya seperti mengambil keputusan.
Adapun jenis pendekatan yang pertama adalah pendekatan sifat. Pendekatan sifat didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan pemimpin. Kedua, pendekatan keperilakuan. Pendekatan keperilakuan memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan dari sifat-sifatnya. Ketiga, pendekatan kontingensi atau situasional. Model kontingensi atau situasional ini melahirkan banyak model kepemimpinan. Model yang pertama, model kepemimpinan kontingensi. Fred E. Fiedler berpendapat bahwa keberhasilan seseorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh satu gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Yang kedua, model kepemimpinan tiga dimensi. William J. Redin menghubungkan tiga gaya kepemimpinan: kepemimpinan dasar, efektif, dan tidak efektif. Terakhir, teori kepemimpinan situasional. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard berasumsi bahwa pemimpin yang efektif tergantung pada taraf kematangan pengikut dan kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan orientasinya. Siapakah yang disebut pemimpin pendidikan? Guru, wali kelas, kepala sekolah, pengawas, kepala kantor bidang pendidikan pada semua tingkatan, semua tenaga edukatif pada kantor dinas, kepala direktorat dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan, ketua jurusan, dekan, rektor, dan pembantu-pembantunya pada sekolah tinggi, akademi, institut, dan universitas, ahli-ahli ilmu pendidikan, dan masih banyak lagi merupakan pemimpin-pemimpin pendidikan. Terakhir ada kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Fungsi utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan ialah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru dapat mengajar dan murid dapat belajar dengan baik. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, kepala sekolah memiliki tanggung jawab ganda, yaitu melaksanakan administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang baik, dan melaksanakan supervisi sehingga kemampuan guru-guru meningkat dalam membimbing pertumbuhan murid-murid. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.